Shalom teman-teman semua, bersyukur kalau sekali lagi Tuhan memberkati kita dengan kesempatan beribadah bersama-sama di tempat masing-masing. Teman-teman, mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengadaptasi diri dengan kondisi seperti ini. Kita harus beribadah online di rumah. Dan teman-teman, bukan cuma dengan model ibadah online ini kita harus beradaptasi, melainkan gaya hidup kita juga harus beradaptasi, gaya hidup baru. Sungguh signifikan perubahan yang dialami oleh semua orang di dunia ini. Bahkan orang-orang yang berkuasa pun, yang dunia pandang berkuasa, tidak bisa menghindari dari perubahan ini. Tidak dengan kekuasaannya, ataupun dengan uangnya. Tapi teman-teman, di tengah perubahan seperti ini, ada satu sosok yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah kita. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia adalah tetap. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang layak dipuji. Mari teman-teman, pada saat ini kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk bersekutu dengannya, untuk beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami dapat memanggil Engkau sebagai Allah kami, Bapa kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan beribadah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu, hati yang rindu untuk menyembah dan memuji-Mu. Tuhan, tolong pimpin waktu ke depan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, sebagai umatnya, kita adalah saksi hidup akan kasih Tuhan yang nyata. Setiap harinya kasih-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita membalas kasih-Nya dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Nya, tangan-Nya tetap terbuka bagi kita yang mau mengakui. Terlebih nyata ketika Ia memberikan diri-Nya untuk disiksa dan dihina, bahkan memberikan hidup-Nya untuk menebus kita dari dosa. Sungguh tak berkesudahan kasih-Nya bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman, kita semua setuju kalau kita bilang bahwa Allah adalah kasih. Namun mungkin terkadang dosa membengkokkan kita akan Allah yang adalah kasih. Ketika dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan mudahnya kita berkata bahwa Allah jahat, atau bahkan kita melunturkan bahwa Allah adalah kasih. Namun teman-teman, Wahyu 3 ayat 19 berkata, Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Selayaknya orang tua yang mengasihi anaknya, ia mendidik anaknya dengan teguran. Teman-teman, demikian juga Allah kita menunjukkan kasih-Nya dengan menegur dan menghajar kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ia tetap adalah Allah yang kasih. Namun teman-teman, sudahkah kita sebagai anaknya juga mencerminkan kasih itu kepada sesama kita? Atau mungkin kasih yang kita berikan kepada sesama adalah kasih yang salah?
Teman-teman, pada pagi hari ini aku mau ngajak kita semua untuk mengambil waktu untuk sama-sama merenungkan kehadiran kita di tengah dunia ini, di tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita. Apakah kasih yang tercermin dalam hidup kita? Atau justru hal-hal najis yang tercermin dari hidup kita? Terlebih teman-teman, sudahkah kita mengusahakan hidup yang berkenan di mata Tuhan, di mata Dia yang senantiasa mengasihi kita? Mari teman-teman, saat ini kita mengambil waktu pribadi, kita berdoa di hadapannya, mengakui dan minta ampun. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang mudah jatuh ke dalam dosa. Anak-anak-Mu yang masih sering bergaul dengan dunia, Tuhan. Kami mencintai hal-hal dunia. Bahkan Tuhan, ketika kami mengingat tentang kasih-Mu dan bagaimana kami menerapkannya kepada orang lain, kami menerapkan kasih yang salah. Mungkin menurut kami itu adalah kasih, namun ternyata di hadapan-Mu itu adalah dosa, adalah hal yang najis. Tuhan, kami minta ampun atas kebutaan kami. Tuhan, kami minta ampun atas setiap tindakan kami, perbuatan kami, ucapan kami, atas setiap hal yang kami lakukan yang menyedihkan hati-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bisa benar-benar memahami kasih yang sejati, Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati kami, menolong kami untuk menjalani setiap langkah kami dalam hidup ini, supaya tetap bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih yang senantiasa tercermin kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, pada saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar akan kasih yang sejati melalui firman-Nya. Kasih itu lemah lembut. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu berbicara kepada setiap kami di dalam segala keterbatasan yang kami alami saat ini. Dan
Jangan biarkan ya Tuhan, firman-Mu itu hanya menjadi informasi bagi kami. Tetapi biarlah firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Shalom jemaat muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu pacaran, merdeka atau terkurung. Ya, pacaran, merdeka atau terkurung. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita browsing, ya kita mencoba mencari berita tentang relasi ya para selebritis kita bisa mendapatkan satu data, ternyata beberapa selebriti kita itu mengalami hubungan yang toksik gitu ya. Jadi kalau kita coba search, itu ada beberapa nama yang muncul di sana. Ada kalau di Indonesia beberapa waktu yang lalu itu mungkin muncul nama Kesha Ratuliu gitu ya. Dia menceritakan tentang bagaimana dia memiliki satu hubungan yang tidak sehat dengan kekasihnya. Nah, kalau artis di luar kita juga mungkin salah satunya bisa mendapatkan nama Rihanna. Gitu ya, di sana dia menceritakan bagaimana relasinya dengan kekasihnya itu juga menjadi satu relasi yang toksik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apakah anak-anak Tuhan itu juga ketika membangun relasi harus seperti apakah. Ya, manusia adalah manusia yang Tuhan ciptakan untuk berelasi. Tetapi bagaimana cara kita membangun relasi di dalam Tuhan? Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca tadi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, kita akan mendapatkan beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan melalui bagian ini. Bicara tentang membangun relasi, maka sebenarnya relasi itu harus didasarkan dari cinta sejati. Dan cinta sejati itu ada ketika kita menerima kasih Yesus. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca bersama-sama tadi, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan kita telah mengenal. Kata mengenal ini berasal dari kata ginosko, yang bukan hanya bicara tentang kumpulan fakta, kumpulan data, tetapi merupakan satu pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Dan ini merupakan satu hal yang cukup kuat begitu ya. Ketika bicara tentang kasih Allah, ini bukan hanya tentang bagaimana kita tahu secara data Tuhan mengasihi kita, tetapi kita juga mengalami. Dan juga ada satu kata yang lain yang dipakai di sini, percaya, mengenal dan percaya. Artinya bahwa kita mengakui sesuatu itu benar dan layak untuk kita andalkan.
Dan bentuk yang dipakai di sini itu adalah bersifat perfect tense, jadi bersifat permanen. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar tentang kasih Allah, maka kita mengenal bahwa hanya Allah lah sumber kasih yang sejati itu. Ya, tanpa kita kenal Allah Kristus, di dalam Kristus, maka kita tidak akan bisa mengenal kasih yang sejati. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk transaksional. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, fokus kita itu berpusat pada diri sendiri. Maka ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, cenderung kita akan berpikir, apakah ini menguntungkan saya? Manfaat apa yang saya dapat? Begitu ya, kalau saya modal sekian, dapat apa? Nah, itulah yang terjadi di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Yesus hadir di dalam kehidupan kita untuk menebus pemahaman yang salah ini. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang agape kepada kita. Justru ketika kita masih menjadi seteru Allah. Kita bisa membaca di dalam Roma 5 ayat 8. Allah yang adalah kasih itu, Allah yang esensinya kasih itu menyatakan kepada kita bagaimana Dia tidak bisa tidak mengasihi. Seberapapun keadaan kita, Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, manusia berdosa tidak akan mungkin mengasihi tanpa dia mengenal kasih yang sejati itu, kasih Allah. Ketika dia mengenal Kristus yang adalah kasih, maka sebagai anak-anaknya, kita juga boleh merefleksikan kasih Allah. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya menghadiri satu pernikahan, ya, pemberkatan nikah, dan di dalam pemberkatan itu ditanyakan satu pertanyaan kepada mempelai wanita, dikatakan, kenapa engkau memilih suamimu yang sekarang? Dan hal-hal baik disebutkan. Demikian juga sebaliknya, begitu ya. Ketika mempelai pria ditanyakan, kenapa engkau memilih mempelai wanita ini? Hal-hal yang baik, gitu ya, dikatakan dia lucu, cantik, wangi, gitu ya, dan segala macam. Tetapi yang mengejutkan setelah pertanyaan itu diajukan oleh pendeta yang memberkati, pendeta ini bertanya, bagaimana kalau dia tidak lucu lagi? Kalau dia tidak wangi lagi? Kalau dia tidak cantik lagi? Apakah engkau tetap akan mengasihi dia? Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri walaupun sudah beberapa tahun menikah cukup kaget ya waktu pendeta itu menyatakan hal demikian. Ya, saya pikir betul juga ya, ketika pasangan kita tidak seperti apa yang kita inginkan, apakah kita tetap akan memilih dia? Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mungkin kita juga sedang membangun relasi. Di antara kita mungkin belum menjadi pasangan suami istri. Tetapi di dalam masa-masa kita mengenal, membangun relasi dengan pacar kita, dengan kekasih kita, mari kita boleh mengingat akan kebenaran ini. Bahwa ketika kita membangun satu relasi itu, kita harus melandaskan di dalam cinta sejati yang itu hanya kita bisa alami ketika kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Kristus itulah yang menyatakan kasih yang sejati itu kepada kita. Jadi mari kita boleh merefleksikan di dalam kehidupan kita, sudahkah hari ini kita mengalami kasih-Nya di dalam hidup kita. Rekan-rekan, hari ini kita diingatkan sekali lagi ya, tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan kembali relasi kita dengan pasangan kita, dengan kekasih kita, apa sih kriteria kita memilih dia? Itu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di dalam ayat yang ke-19, kita mengasihi karena terlebih dahulu Allah telah mengasihi kita. Ini hal yang pertama ketika kita memikirkan bagian ini. Hal yang kedua, ketika kita membangun relasi dengan kekasih hati kita, maka kita harus mengingat bahwa relasi yang kita bangun itu adalah seharusnya relasi yang memulihkan.
Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 dan 18 di sini dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah yang sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus kembali lagi memahami tentang bagaimana ketika Kristus datang ke dalam dunia ini dan Dia membangun relasi dengan umatnya, itu adalah relasi yang memulihkan. Kristus hadir untuk kembali meletakkan hubungan yang benar antara Allah dengan umatnya. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi hari penghakiman. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus kita. Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, relasi mereka dengan Allah rusak. Dan ketika Allah hadir kepada mereka, mereka justru ketakutan. Tetapi di dalam Kristus, hubungan ini dipulihkan. Sehingga setiap orang yang menerima Kristus, maka mereka dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan kita tidak lagi takut untuk datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga Tuhan mau dinyatakan di dalam kita membangun relasi dengan sesama kita. Dan kalau hari ini secara serius di antara kita boleh mulai memikirkan orang-orang yang akan menjadi future husband atau future wife kita. Maka di dalam relasi itu kita harus membangun satu relasi yang memulihkan dan bukan relasi yang merusak. Saya menemukan ada beberapa orang yang ketika mulai menjalin hubungan ternyata kehidupannya itu tidak menjadi semakin positif gitu ya, tetapi semakin hancur. Dulu begitu setia melayani Tuhan, tetapi ternyata ketika dia menjalin relasi dengan kekasih hatinya justru tidak pernah datang ke gereja. Atau dulu dia begitu bersuka cita, tetapi ketika dia menjalin relasi dengan seseorang, dia menjadi seorang yang pemurung, dikuasai ketakutan, apa-apa nggak bisa, begitu ya. Mau ketemu teman satu aja, mesti telepon, mesti izin dan segala macam. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana ketika Kristus sudah menyatakan satu karya yang luar biasa, kehadirannya itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Dan Allah juga menghendaki ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita, relasi kita dengan sesama kita juga boleh dipulihkan. Secara khusus ketika kita juga secara serius boleh memikirkan seseorang untuk kita boleh menjalani masa depan kita bersama-sama. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berelasi dengan sesama kita, mungkin kalau untuk rekan-rekan teens saat ini belum mulai berpacaran ya, tetapi juga di dalam berteman kita perlu memperhatikan bagaimana kita saling membangun dan bukan menghancurkan. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah mulai serius menjalin satu relasi dengan pacar, dengan kekasih hati, mari kita boleh memikirkan ada beberapa hal. Ini menjadi satu latihan. Di dalam Alkitab memang tidak disebutkan ada pacaran ya. Tetapi mari dalam masa perkenalan ini kita melihat ini sebagai satu latihan untuk kita boleh menunjukkan satu nilai-nilai yang Tuhan mau. Maka ketika kita membangun satu relasi ini harus menjadi relasi yang tepat. Kita tahu kita dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau kita menjadi pasangan nanti kita adalah menjadi seorang penolong dan bukan perongrong. Sehingga kita mesti memilih pasangan yang seimbang. Kita bisa membaca itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Jangan berdalih rekan-rekan kita saking cinta mati dengan seseorang terus kita bilang kita mau menginjili. Ini terlalu beresiko. Ya, karena jelas Tuhan mengatakan meminta kita memilih pasangan yang seimbang. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki satu relasi yang sehat. Artinya apa? Kita menjadi orang yang saling memulihkan dan bukan saling menghancurkan. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan bahwa pasangan yang Tuhan berikan itu adalah teman pewaris kasih karunia. Artinya apa? Artinya kita diminta
ketika kita berelasi dengan orang lain tuh bagaimana pasangan itu menjadi satu rekan yang boleh mendorong kita semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan ini mesti otentik. Jadi jangan berpura-pura. Rekan-rekan, pacaran bukan hanya masa promo, gitu ya, kita tampil yang baik-baik saja. Tetapi justru disitulah kita bisa tahu siapa sesungguhnya orang yang akan kita bersama menghabiskan sisa hidup kita. Jadi mari kita boleh menjadi orang yang otentik, tetapi kita menyadari ini menjadi satu relasi yang sehat. Dan yang ketiga itu bagaimana ketika kita berelasi itu menjadi relasi yang bermartabat. Artinya setiap kita harus memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang kudus, yang tidak bercacat celah sampai kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga ini bukan kita fokusnya kepada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mensupport rekan kita, pasangan kita untuk semakin bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, saya dengan Pak Heri begitu berbeda, ya. Tetapi kami boleh saling melengkapi. 14 tahun perjalanan pernikahan kami, itu kami boleh terus sama-sama belajar untuk mengerti akan panggilan Tuhan ini. Bagaimana kita saling menolong untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, hal yang sama seharusnya itu terjadi juga di dalam kita menjalankan relasi kita. Bukan hanya keinginan pribadi, kamu harus seperti ini. Dari yang gak suka baju merah harus tiap hari pakai baju merah dengan segala motif. Bukan itu, ya. Tatanan rambut dipaksa ganti dan kita merasa tersiksa, tapi karena kita mau menyenangkan pasangan kita, kita melepaskan itu. Yang Tuhan mau yang paling penting adalah bagaimana kita saling mensupport rekan kita untuk mereka boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rekan-rekan, ini tidak mudah. Maka nasihat firman Tuhan sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa menjalani kasih yang sejati ini dan memiliki satu relasi yang saling memulihkan dan saling membangun adalah ketika kita tinggal di dalam Dia. Ayat 16 bagian B, di sana dikatakan Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan ayat 19 sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Rekan-rekan, kita harus puas dengan kasih Allah terlebih dahulu. Maka kita baru bisa mengasihi orang lain. Satu-satunya cara adalah ketika kita tinggal di dalam Dia. Menikmati kasih Allah setiap hari. Sehingga kita bisa konten dengan kasih Tuhan itu. Kita tidak lagi melihat pasangan kita itu sebagai sarana untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Tetapi kita boleh melihat sebagai satu rekan yang dengan kacamata anugerah. Apapun yang dia miliki, sifat dia kita bisa menerima. Ini tidak mudah. Satu-satunya cara adalah ketika kita tinggal di dalam Dia. Rekan-rekan, pasti nanti kita akan mengalami, walaupun mungkin kita belajar terbuka satu dengan yang lain. Semakin hari kita mengenal seseorang, kita akan dibuat kaget-kaget, gitu ya. Karena setiap kita ini masih manusia berdosa yang berpotensi melukai dan juga berpotensi dilukai. Oleh karena itu, kita terus harus sama-sama belajar. Ya, saya sekali lagi ya kalau sharing tentang relasi kami, dengan relasi saya dengan Pak Heri juga sampai hari ini pun kadang-kadang masih kaget-kaget gitu ya. Ada bagian, kok begini ya, terus gengsi ya. Kadang-kadang ketika dia melakukan kesalahan, dia yang salah kok saya nggak mau mengampuni. Tapi waktu saya datang kepada Tuhan diingatkan sekali lagi, siapa kamu? Aku sudah memberikan kasihku kepadamu total, maka kamu juga harus belajar mengasihi. Ketika hal itu terjadi, maka saya belajar lagi puas dengan kasih Tuhan. Dan itu memampukan saya untuk mengasihi pasangan saya lebih lagi. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar
Bagaimana ketika kita berelasi, Tuhan mau kita itu dimerdekakan. Sama ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, dia memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak itu. Hari ini ketika kita berelasi dengan sesama kita, bahkan secara khusus mulai serius menjalin hubungan dengan kekasih hati kita, mari kita boleh menjalaninya sebagai satu relasi yang saling memerdekakan. Memerdekakan untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Dia. Dan kita boleh mensupport, saling memulihkan satu dengan yang lain. Ketika kita sama-sama, pribadi lepas pribadi, kita tinggal di dalam Dia. Sehingga hari demi hari, kita boleh menjadi orang yang diubahkan. Dengan kasih Allah, kita menjadi orang yang mampu mengampuni. Orang yang mampu menerima kekurangan pasangan kita. Tetapi juga orang yang mampu menegur ketika ada kesalahan untuk membangun. Mari rekan-rekan, hari ini kita boleh merefleksikan kembali bagaimana relasi yang kita bangun. Apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Kalau belum, ambil keputusan sekarang. Dan mari kita bersama-sama membangun relasi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berelasi, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sobat muda, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan. Biarlah Engkau terus menolong kami Tuhan, secara khusus generasi mudamu yang hari-hari ini sedang bergumul secara serius untuk menentukan masa depan mereka bersama dengan calon pasangan mereka. Kau berkati mereka ya Tuhan, menjaga hidup mereka, supaya mereka boleh membangun satu relasi yang saling memerdekakan, untuk semakin hari mereka boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, terus kami mau mengingat Tuhan untuk keadaan dunia ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan yang boleh memulihkan kondisi saat ini. Supaya sungguh Tuhan di tengah-tengah segala situasi ini, kami boleh tetap melihat tangan kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati untuk setiap pemimpin-pemimpin pengambil kebijakan. Supaya sungguh mereka juga boleh mengambil kebijakan yang tepat di dalam penanganan masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan setiap kami ya Tuhan. Kau menjaga, melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Memberikan kami anugerah kekuatan kesehatan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Baik kami yang sudah mulai bekerja ataupun kami yang masih terus harus bekerja dari rumah. Tuhan yang menolong kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah dan studi yang sudah dimulai lagi oleh rekan-rekan kami. Engkau menolong kami Tuhan di dalam segala cara yang baru, supaya itu tidak mengurangi esensi kami ketika kami belajar. Kami boleh terus diperlengkapi untuk kami menyambut masa depan kami. Kami berdoa juga untuk kestabilan pekerjaan dan juga bagi rekan-rekan kami yang bergumul dengan pekerjaan. Kau berkati setiap mereka ya Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini, mereka boleh terus menaruh harap kepada Tuhan. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan
atas pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Kami terus juga berdoa untuk Bapak dari salah satu rekan kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kau berkati, menyempurnakan untuk pemulihan kesehatannya. Bersyukur untuk setiap pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di waktu-waktu yang lalu. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang rekan-rekan kami yang sudah mau mulai masuk perkuliahan. Tuhan memberkati mereka di jenjang yang baru dengan segala adaptasi yang harus mereka hadapi. Tuhan memampukan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Juga di dalam setiap jurusan yang mereka ambil. Kau mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari teman-teman, pada saat ini kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita pujikan Kubri Persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan rela hati ku beri padamu, berterima kasih pada Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi bisa untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kiranya kita bisa mencerminkan kasih Allah dalam hidup kita. Kasih yang memerdekakan. Baik kepada pasangan kita, keluarga kita, atau bahkan teman-teman kita. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun temur. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu
kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita berakhir di tempat ini, tetapi mari bersama-sama kita melanjutkan di dalam ibadah kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat siang teman-teman dan selamat hari Minggu. Teman-teman, untuk warta lisan dari Kebaktian Youth Ministry pada hari Minggu 2 Agustus 2020 ini, yang pertama adalah untuk Komisi Youth dan Teens. Untuk teman-teman dari Youth dan Teens, kami mau mengundang teman-teman semua untuk mengikuti persekutuan U-Turn yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam secara virtual. Jadi nanti informasi yang lebih detail akan dibagikan di Instagram Youth dan Teens yang tertera di bawah ini. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktunya. Untuk jemaat di Komisi Dewasa Muda, kami juga mau mengundang teman-teman semua untuk mengikuti persekutuan Pit Stop setiap hari Rabu jam 7 malam yang juga dilakukan secara virtual. Informasinya akan dibagikan melalui WhatsApp grup KDM dan juga bisa dilihat di Instagram @KDMGKIGS. Selanjutnya untuk jemaat KDM, kami juga mau mengajak teman-teman yang memiliki pergumulan atau memiliki pokok doa tertentu yang ingin didoakan. Kami mengundang teman-teman semua untuk dapat mengisi prayer request di link yang tersedia di layar di bawah. Selanjutnya untuk jemaat KDM juga, kami mengundang teman-teman semua yang belum mengisi form pendataan jemaat untuk dapat mengisi form melalui link yang tersedia di layar di bawah ini. Dan untuk jemaat Youth dan Teens maupun jemaat KDM, kami mau mengundang teman-teman semua untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam kelompok tumbuh bersama atau dalam KTB. Teman-teman yang melayani pada minggu hari ini itu hampir semuanya berasal dari satu KTB yang sama. Jadi KTB itu nggak hanya tentang pendalaman Alkitab, tapi KTB itu bisa menjadi sebuah keluarga kedua atau keluarga kecil di mana kita saling mendukung dan saling support satu sama lain. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum mempunyai KTB, yang ingin bergabung dalam KTB, silakan langsung hubungi pengurus masing-masing di Instagram masing-masing komisi atau langsung chat pengurusnya juga boleh. Selanjutnya bagi teman-teman juga dari Youth dan Teens maupun dari KDM yang rindu untuk melayani di ibadah online Youth Ministry ini, silahkan teman-teman semua dapat menghubungi pengurus masing-masing komisi, baik chat langsung maupun lewat Instagram @ty_GKIGS ataupun @KDMGKIGS untuk dapat melayani bersama di Kebaktian Youth Ministry ini. Nah teman-teman, sekian warta lisan untuk minggu hari ini. Stay safe dan God bless.